Di sebuah kota kecil yang penuh warna, hidup orang-orang dengan keyakinan yang berbeda-beda. Ada yang pergi ke masjid setiap pagi, ada yang berdoa di gereja setiap minggu, ada yang menyalakan dupa di vihara, dan ada yang melingkarkan bunga di pura. Mereka berbeda, namun tetap berjalan di jalan yang sama, melewati hiruk-pikuk kehidupan yang saling bersinggungan setiap hari. Perbedaan itu sebenarnya adalah hal yang wajar. Setiap agama mengajarkan jalan kebaikan dengan caranya masing-masing. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang perbedaan membuat sebagian orang salah paham. Ada prasangka yang muncul, ada jarak yang tercipta, bahkan ada hati yang enggan memahami. Padahal, semua itu sering terjadi hanya karena kurangnya komunikasi dan tidak saling mengenal. Di tengah suasana seperti itu, muncullah sebuah kesadaran, baru sebuah cara berpikir yang disebut moderasi beragama. Moderasi beragama mengajak kita untuk bersikap lebih adil, lebih seimbang, dan lebih mampu menghargai keyakinan orang lain. Seperti jembatan yang menghubungkan dua tempat yang berbeda. Moderasi membantu kita melihat bahwa kita sebenarnya bisa bertemu di tengah, selama kita mau membuka hati. Begini kisah sederhananya. Di kota itu ada dua sahabat Alia dan Raka. Alia seorang muslim, sedangkan Raka beragama Kristen. Mereka sering belajar bersama di perpustakaan yang sama, di bawah cahaya lampu kuning yang hangat. Suatu hari, saat mereka tengah mengerjakan tugas, suara azan terdengar lembut dari masjid dekat sekolah. Alia tersenyum, merapikan bukunya, dan berkata pelan, "Aku salat dulu ya." Raka mengangguk sambil tersenyum. "Iya, aku tunggu di sini." Pada hari yang lain, ketika Raka sedang berlatih paduan suara untuk acara gereja, Alia datang membawa air mineral dan berkata, "Latihannya pasti capek ya? Semangat!" Raka tertawa, "Iya, makasih. Ini penting buat ibadah besok." Mereka tahu bahwa keyakinan mereka berbeda, tapi yang membuat mereka tetap dekat adalah rasa saling menghargai. Mereka tidak perlu menjadi sama, karena mereka sudah saling memahami. Lama-kelamaan, sikap keduanya menular ke teman-teman lain. Perbedaan agama tidak lagi menjadi tembok tinggi. Sebaliknya, mereka seperti membangun jembatan baru, jembatan damai yang terbuat dari komunikasi, kolaborasi, dan empati. Mereka mulai mengadakan kegiatan sosial bersama, berbagi makanan saat hari besar keagamaan, dan saling membantu tanpa melihat agama apa yang dipeluk. Jembatan itu terus tumbuh, menghubungkan hati-hati yang sebelumnya berjauhan, dan perlahan kota kecil itu berubah menjadi tempat yang lebih hangat, lebih rukun, dan lebih damai. Pada akhirnya, kita belajar bahwa perbedaan bukan sesuatu yang harus ditakuti. Perbedaan justru membuat hidup lebih kaya, dan melalui moderasi beragama, kita bisa menjaga kerukunan, menumbuhkan toleransi, dan menciptakan ruang aman bagi siapapun untuk beribadah dan hidup sesuai keyakinannya. Indonesia adalah rumah bagi banyak keyakinan, dan rumah itu akan tetap utuh selama kita saling menghormati. Mari membangun jembatan damai di tengah perbedaan agama, mulai dari hati kita sendiri.